Pernah nggak sih ngerasa udah bener banget analisis pasarnya, tapi hasilnya kok rugi terus? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita akan belajar cara mikir kayak para pemain besar, para institusi, dan yang paling penting, cara berhenti jadi mangsa di pasar. Coba bayangin deh, analisis sudah oke, posisi udah dibuka, tiba-tiba harga berbalik arah, kena stop loss kamu, terus langsung terbang ke arah yang kamu prediksi dari awal. Ngeselin banget kan? Rasanya tuh kayak ada yang sengaja ngincar kita. Ini tuh bukan kebetulan. Sama sekali bukan. Para paus di pasar, institusi besar, itu butuh yang namanya likuiditas buat ngisi order raksasa mereka. Dan coba tebak, di mana likuiditas paling banyak numpuk? Ya, bener banget. Persis di tempat kamu dan trader retail lain naruh stop loss. Jadi, kita ini bukan sekedar trading. Kita ini umpan mereka. Oke, sekarang kita bedah satu persatu ya. Langkah pertama buat bisa mikir kayak institusi, itu adalah belajar di mana cara ngelihat perubahan arah pasar yang sesungguhnya. Bukan cuma koreksi-koreksi kecil, tapi perubahan karakter yang benar-benar signifikan. Coba deh, lihat baik-baik perbandingan ini. Di sebelah kiri, itu cuma koreksi biasa yang sehat. Harga memang turun, tapi tren utamanya masih aman, masih terjaga. Nah, sekarang lihat yang di sebelah kanan. Ini nih yang bedain trader biasa sama smart money. Harga bukan cuma turun, tapi menghancurkan level support sebelumnya. Inilah yang kita sebut change of character atau COCO. Ini sinyal paling awal kalau para pemain besar kayaknya mau balik arah. Setelah sinyal pertama, yaitu COCO tadi muncul, kita butuh konfirmasi. Nah, konfirmasi itu datang dalam bentuk Market Structure Break atau MSB. Ini udah bukan peringatan lagi, tapi kayak pernyataan tegas dari pasar yang bilang, tren yang lama kayaknya udah selesai nih. Inilah lampu hijau yang kita tunggu-tunggu. Oke, jadi trennya udah berubah. Pertanyaannya sekarang, kita masuk di mana? Jawabannya bukan di area support dan resistance yang udah jelas banget dan semua orang tahu. Kita mau cari jejak yang lebih tersembunyi, jejak yang ditinggalin sama uang besar. Nah, ini dia. Ini adalah perubahan cara berpikir yang total. Lupakan sejenak deh garis support dan resisten yang semua orang pakai. Kita akan fokus cari petunjuk yang jauh lebih halus, jejak kaki yang ditinggalkan para raksasa di pasar. Dan ini dia jejaknya, namanya order block. Coba perhatiin ya, ini adalah candle terakhir sesaat sebelum harga meledak. Kenapa ini penting? Soalnya, disinilah para institusi itu bermanuver. Mereka mungkin sengaja jual dikit, buat tekan harga, biar bisa ngumpulin order beli di harga diskon, baru deh setelah itu mereka dorong harganya naik tinggi. Area inilah zona emas kita. Nah, yang lebih keren lagi adalah kenapa harga sering banget balik lagi dengan pas ke order block tadi. Jawabannya ada di sebuah konsep yang fungsinya tuh kayak magnet buat harga. Namanya Fair Value Gap. Analogi ini ngejelasin semuanya dengan gampang banget. Bayangin pergerakan harga yang super cepat, itu kayak kita nyibak air dengan kencang, pasti ninggalin ruang hampa di belakangnya kan? Nah, pasar itu nggak suka sama kekosongan. Ruang kosong inilah yang kita sebut Fair Value Gap atau FVG. Dan FVG ini kerjanya persis kayak magnet, narik harga balik buat nyimbangin pasar. Dan seringkali baliknya itu pas banget ke area order block yang udah kita tandai. Jadi kita udah punya semua kepingan puzzle-nya nih. Sekarang ayo kita gabungin semua konsep ini jadi sebuah cetak biru yang simple dan bisa langsung kita pakai buat nyari setup trading yang potensial. Dan ini dia cetak birunya. Super logis dan sederhana kan? Pertama, sabar tunggu konfirmasi alias MSB. Kedua, cari jejaknya, yaitu order block. Ketiga, biarin si magnet FVG ini bekerja narik harga kembali. Baru setelah 3 langkah ini komplit, kita siap bertindak. Kuncinya bukan cepat-cepatan, tapi soal ketepatan dan kesabaran. Tunggu dulu. Sebelum kita terlalu semangat, ada satu hal yang paling krusial yang harus kita pahami. Manajemen risiko. Karena strategi sebagus apapun, kalau nggak diimbangin sama manajemen risiko yang benar, itu semua bakal sia-sia. Ingat ya, trading itu permainan probabilitas, bukan soal kepastian. Jadi kuncinya ada di sini. Filosofi ini bukan tentang harus selalu benar, tapi tentang gimana caranya pas kita benar, untungnya itu jauh lebih besar daripada pas kita salah. Aturan gampangnya minimal rasio 1:2. Artinya, kamu rela rugi 100.000 demi potensi untung 200.000 atau lebih. Dengan begini, kamu nggak perlu menang terus-terusan untuk bisa profit. Dari inilah indahnya konsep smart money. Karena kita masuk di zona yang sangat spesifik, stop loss kita bisa jadi super ketat, jadi risikonya bisa diminimalkan. Di sisi lain, target profit kita bisa jauh lebih besar karena kita ngikutin gerakan para raksasa. Inilah yang menciptakan rasio risiko dan imbalan yang luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir buat direnungkan. Setelah paham gimana cara uang besar bergerak, sekarang kamu punya pilihan.
Mau terus-terusan trading kayak kebanyakan orang dan jadi likuiditas buat pasar, atau mau mulai berpikir dan bertindak beda? Pilihannya ada di tangan kamu.